Hello Technolovers! Korea Utara adalah negara tertutup. Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini dikenal sering menguji coba rudal dan mengungkapkan ancaman terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Korea Utara sendiri sangat bergantung pada China secara ekonomi dan curiga terhadap pergerakan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Namun, siapa sangka kalau negara yang satu ini ternyata banyak tidak disukai oleh beberapa negara. Alasan banyak negara membenci Korea Utara adalah karena sikapnya yang arogan dan seringnya ancaman perang nuklir terhadap dunia. Masyarakat Korea Utara sendiri tidak menyukai peraturan yang diberlakukan oleh pemerintahnya. Banyak warga Korea Utara hidup jauh dari martabat manusia dan menderita kelaparan. Lantas, negara apa saja yang membenci Korea Utara? Berikut daftarnya. Cina. Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri atau CFR, Cina adalah mitra dagang terbesar Korea Utara. Beijing juga dikatakan memiliki pengaruh terbesar terhadap rezim Kim Jong-un. Cina sendiri membantu rezim Kim untuk berdiri, bahkan menolak berbagai sanksi internasional terkait Korea Utara untuk mencegah rezim tersebut dihancurkan. Mengingat pengaruh Cina yang sangat besar atas Korea Utara, wajar bagi Pyongyang untuk takut pada negara itu. Sementara itu, dukungan Cina untuk Korea Utara terus berlanjut sejak Perang Korea. Beijing mengirim pasukan ke semenanjung Korea untuk membantu Pyongyang. Meski begitu, ternyata Cina sangat membenci Korea Utara lantaran sikap arogannya sebagai negara yang selalu mengintervensi negara lain. Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang dicurigai oleh Korea Utara. Kim Jong-un berulang kali mengatakan dalam pidatonya bahwa Amerika Serikat adalah musuh negaranya. Seperti dikutip NBC News, Kim menuduh Amerika Serikat menodai citra Korea Utara untuk membenarkan kebijakan Washington yang bermusuhan dengan Pyongyang. Kim juga melihat latihan militer AS Korea Selatan sebagai bukti standar ganda Washington. Sebagaimana AS memandang aktivitas militer rutin Pyongyang, yaitu uji coba rudal, sebagai provokasi dan ancaman. Seperti yang dilaporkan CNN, bagi warga Korea Utara, nasib negara itu jatuh dari langit selama Perang Korea. Selama perang, pesawat Amerika menjatuhkan 635.000 bahan peledak di Korea Utara. Sebanyak 32.000 ton diantaranya adalah napalm. Kata sejarawan Charles Armstrong, pengeboman Amerika Serikat dikombinasikan dengan ketakutan Washington akan serangan udara telah memudahkan pemerintah Korea Utara untuk menggambarkan AS sebagai musuh tak berwajah. Pengeboman tersebut dianggap sebagai dosa awal Amerika di propaganda atau Korea Utara, dan itu pasti parah. Itu menjadi alat politik untuk membenarkan darurat negara. Kolonialisme Jepang menggunakan cara yang sama, kata Profesor Ilmu Politik di Universitas Nasional Pusan Korsel, Robert A. Kelly. Korea Selatan. Berbeda dengan Amerika Serikat yang enggan karena perang, pemerintah Korea Utara lebih takut budaya Korea Selatan menyerbu negara itu. Seperti dilansir The Diplomat, Korea Utara telah berulang kali menyerang orang-orang yang membawa informasi tentang budaya Korea Selatan ke negaranya. Korea Utara telah menjatuhkan hukuman mati pada salah satu warganya pada tahun 2021 karena menyelundupkan dan menjual perangkat USB dengan film Netflix Squid Game yang terkenal. Sementara itu, 6 siswa yang ketahuan menonton serial tersebut divonis 5 tahun kerja paksa. Faktanya, sebagai pemimpin tertinggi negara itu, Kim Jong-un memandang budaya K-pop sebagai kanker ganas. Korea Utara juga memiliki undang-undang untuk menghilangkan pemikiran dan budaya reaksioner pada tahun 2020. Menurut undang-undang tersebut, kepemilikan dan distribusi konten asing dapat dihukum penjara hingga 15 tahun kerja paksa. Tujuan utama dari undang-undang tersebut adalah untuk mengontrol pikiran dan sikap masyarakat Korea Utara. Sementara itu, outlet negara Korea Utara, Rodong Sinmun, memperingatkan bahwa perselisihan ideologis dan budaya dapat ditafsirkan sebagai perang tanpa senjata, yang dapat memiliki efek lebih keras pada masyarakat daripada perang di medan perang. Oleh karena itu, Korea Selatan sangat membenci negara ini. Inggris.
Inggris telah menutup sementara kedutaannya di Korea Utara dan mengirim kembali semua staf diplomatik. Keputusan itu diambil karena pembatasan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah Korea Utara untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 sejak tahun 2020 lalu. Duta Besar Inggris untuk Korea Utara, Colin Crooks, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penutupan itu karena pembatasan perjalanan yang diberlakukan Korea Utara. Akibatnya, Kedutaan Besar Inggris tidak dapat merotasi staf untuk mempertahankan operasi. Inggris akan terus menjaga hubungan diplomatik dengan Korea Utara dan akan berusaha untuk membangun kembali kehadirannya di Pyongyang dalam waktu dekat. NK News melaporkan bahwa diplomat Inggris melintasi perbatasan ke Cina melalui darat karena tidak ada penerbangan. Pemerintah Korea Utara telah melarang semua perjalanan lintas batas dan melarang orang asing meninggalkan negara itu. Pada bulan Maret 2020 lalu, beberapa negara termasuk Jerman dan Prancis menarik perwakilan mereka dan menutup kantor Korea Utara mereka. Hingga saat ini, hanya Duta Besar Swedia untuk Korea Utara, Joachim Bergström, yang berada di Pyongyang. Korea Utara adalah salah satu negara yang belum melaporkan kasus virus corona. Namun para ahli tidak percaya Korea Utara memiliki 0 kasus virus corona karena sistem kesehatan negara itu sangat lemah. Meski memiliki hubungan diplomatik yang baik, Inggris juga menjadi salah satu negara yang juga membenci negara yang tertutup ini lantaran pelanggaran-pelanggaran kemanusiaannya terhadap warga negaranya. Jepang. Kalau beberapa negara sebelumnya menjalin kerjasama, yang satu ini memang benar-benar tidak menjalin hubungan diplomatik sama sekali. Meski saat ini belum ada hubungan diplomatik resmi antara Jepang dan Korea Utara, konferensi diplomatik telah diadakan antara kedua negara untuk membahas masalah program nuklir Korea Utara. Menurut jajak pendapat BBC World Service 2014, 91% orang Jepang memandang Korea Utara secara negatif dan hanya 1% yang memandangnya secara positif. Ini adalah negara dengan pandangan paling negatif tentang Korea Utara di dunia. Pada awal berdirinya Korea Utara, hubungan kedua negara memang telah bermusuhan. Pada tahun 1949 hingga 1950, Korea Utara dengan keras menentang negosiasi ekonomi dan politik antara Jepang dan pemerintah Syngman-rhee. Namun Korea Utara kemudian mencoba memanfaatkan perselisihan antara Jepang dan Korea Selatan atas jalur Syngman-rhee. Gimana? Apakah kalian sendiri juga sangat membenci negara yang disebut sebagai negara Hermit Kingdom ini? Oh iya, selain lantaran arogannya, Korea Utara dibenci karena pintar dan terkenal sering memproduksi barang palsu loh. Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!